Bab ke-34. Malam itu dalam dan gelap, dan pohon belalang hening dan sunyi. Tiba-tiba, sesosok muncul di dinding yang mengelilingi halaman. Dalam jubah gelapnya, dia hanya terlihat samar-samar. Dia kurus seperti bambu, dan dia membawa mayat manusia di masing-masing tangannya. Dengan ayunan tangannya, dia melemparkan kedua mayat itu ke halaman. Kemudian, dia melompat ke udara dan mendarat di samping mereka. Qingwan, apakah seseorang tinggal di sini? Di luar begitu gelap sehingga Taois baru saja menyadari bahwa seseorang telah menyapu halaman yang sudah lama ditinggalkan. Semuanya tampak segar dan baru. Qingwan tidak mengatakan apa-apa. Suara acuh tak acuh Suyi menjawabnya di tempatnya. Wuruokyu, kamu akhirnya di sini. Dia bangkit dari kursi bambunya. Tangan kanannya dengan longgar menggenggam pedang kayu persiknya. Dia berdiri dalam kegelapan, diam-diam menatap lawannya. Wuruokyu tampak seperti berusia sekitar 40 tahun. Kulitnya pucat dan jernih, dengan janggut tipis, pedang diikat di punggungnya, dan labu kuning di pinggangnya. Dia tampak seolah-olah dia telah melampaui dunia duniawi. Kamu siapa? Kenapa kau tahu namaku? Wuruokyu tercengang, dan dia langsung berjaga-jaga. Begitu dia berbicara, dia mengeluarkan peluit yang aneh dan melengking. Tetapi bahkan setelah menunggu cukup lama, hasil yang diharapkan tidak pernah datang. Hati Wuruokyu tenggelam, dan dia agak panik. Apa yang sedang terjadi? Di mana mereka? Aku membunuh semua cacing gul, kata Suyi, berjalan ke arahnya dengan penuh percaya diri. Kamu bisa meniup peluitmu itu selama kamu mau, tetapi itu tidak akan ada gunanya bagimu. Siapa sebenarnya kamu? Wuruokyu berteriak. Matanya berkilat tajam, dan dia mempersiapkan diri untuk berperang. Jangan terburu-buru seperti itu. Sebelum kita bertarung, ada sesuatu yang ingin aku tanyakan padamu. Suyi sudah berdiri hanya 10 kaki dari Wuruokyu. Baru pada saat itulah Wuruokyu melihatnya dengan jelas dan menyadari bahwa dia sedang berurusan dengan seorang remaja. Pemuda tinggi kurus itu mengenakan jubah biru dan memegang pedang kayu. Dari auranya, Wuruokyu tahu dia masih berada di alam sirkulasi darah. Wuruokyu langsung santai, tatapannya mencela diri sendiri. Aku benar-benar berubah menjadi pengecut. Seorang anak kecil dari alam sirkulasi darah dapat membuatku takut. Dia berdiri dengan tangan di belakang punggungnya dan berkata dengan dingin. Anak muda, kamu masih belum memenuhi syarat untuk mendiskusikan berbagai hal denganku. Pergi memanggil tuanmu. Aku ingin bertanya kepadanya bagaimana dia mengajar murid-muridnya. Kamu jelas tidak punya sopan santun. Hubungannya dengan cacing gul di sumur telah terputus, dan bahkan Qingwan tidak terlihat dimanapun. Ini membuat Wuruokyu curiga bahwa ada seorang ahli yang mendukung Suyi. Suyi tertawa dan menggelengkan kepalanya. Jika aku bertemu seseorang yang layak menjadi tuanku, aku mungkin akan sangat senang, tapi sayangnya, aku belum pernah bertemu orang seperti itu. Wuruokyu tercengang. Dia mencemooh. Kamu bahkan belum menyelesaikan pertumbuhan rambut tubuh, tetapi kamu yakin bisa berbicara. Jika kamu tidak memanggil tuanmu, jangan salahkan aku karena perilakuku yang buruk. Kilatan di matanya melintas, dan orangnya tiba-tiba berubah. Dia mengedarkan energinya, dan yang mengejutkan, raungan samar, terdengar seperti gelombang pasang. Ini adalah kekuatan alam akumulasi Qi. Ketika seorang seniman bela diri mengaktifkan kekuatan mereka, darah dan Qi mereka berkumpul dan berkobar. Dengan memandu Qi-mu dalam pertempuran, kamu dapat memastikan bahwa setiap gerakan sangat tepat, seolah-olah telah diukur dengan penggaris, bahkan tidak sampai 1 mm pun. Ini mewakili tingkat kontrol yang luar biasa atas kekuatan seseorang. Wuruokyu adalah alam akumulasi Qi, kultivator tahap pembuka titik akupuntur. Kulitnya seperti perunggu, ototnya seperti batu, tulangnya seperti besi, dan uratnya seperti batu giok.
Senjata biasa hampir tidak bisa menggoresnya. Sedikit ejekan samar menarik bibir Sui. Sikap yang buruk? Aku akan tertarik untuk melihat seperti apa perilaku buruk ikan kecil, pembuka titik aku puntur itu. Aku telah berkeliling dunia ini untuk waktu yang lama, dan aku telah melihat banyak kesombongan yang pantas, tetapi aku belum pernah melihat orang yang sombong sepertimu. Wu Ruokyu tertawa marah. Ikan kecil pembuka titik aku puntur. Mendengarkan dia, apakah dia bahkan tahu apa yang dia katakan? Wu Ruokyu tiba-tiba melompat ke depan, lengan bajunya mengepul saat dia meraih leher Sui. Boom! Seorang ahli alam akumulasi Qi menyerang dengan semua kekuatan dan kecepatan kilat, tajam dan kuat. Momentumnya sendiri bisa menakuti para kultivator alam sirkulasi darah dari akalnya. Rencana Wu Ruokyu sederhana. Pertama, dia akan menangkap Sui. Kemudian, dia akan memaksa ahli di belakangnya keluar dari persembunyian, menempatkan dirinya dalam posisi yang tak terkalahkan. Merebut Sui adalah tugas pertama dalam genggamannya. Tapi kemudian, sedikit pedang ilusi melintas di kedalaman tatapan Sui, dan kehadiran yang luas, dingin, dan menakutkan melonjak. Boom! Seolah-olah sambaran petir menyambar laut spiritual Wu Ruokyu. Pikirannya berdenyut-denyut, dan semuanya menjadi gelap. Seolah-olah dia jatuh langsung ke lanskap neraka yang tak berujung. Bila abadi misterius terbang dari luar langit, menghancurkan dan menekan takdir. Pada saat itu, 4 arah, langit di atas, dan tanah di bawah semuanya dipenuhi dengan niat pedang yang menakutkan. Pedang ilusi itu bersenandung, memenuhi telinganya seperti raungan marah para dewa. Perasaan tidak berarti, tidak berdaya, putus asa, dan teror muncul dalam diri Wu Ruokyu, memberikan pukulan telak pada kondisi mentalnya. Dia hampir pingsan. Perasaan ini hanya berlangsung sesaat. Tetapi setelah kejutan ini, Wu Ruokyu berhenti di tengah pengisian doa. Dia sekarang tepat 5 langkah dari Sui. 5 langkah. Itu adalah jarak standar untuk pertempuran hidup dan mati antara seniman bela diri. Pada 5 langkah lagi, bahkan seorang kaisar akan kesulitan untuk membela diri. Dalam jarak dekat, seorang pria lajang lebih mengancam daripada negara yang bermusuhan. Ketika dia 5 langkah lagi, Sui mengambil tindakan. Itu hanya tusukan sederhana. Tapi itu cepat, dan akurat, dan tajam. Seolah-olah dia telah menghunus pedangnya berkali-kali dan bertindak berdasarkan insting murni. Kecepatan dan ketepatannya tak tertandingi, begitu pula kekejamannya. Spert! Pedang kayu tumpul menembus tepat di dada Wu Ruokyu, menghancurkan tulang rusuknya seperti kayu busuk dan keluar dari sisi lain. Darah segar dan panas menetes dari ujung bilahnya, mengalir dari lubang yang baru dibuka di punggungnya. Kekuatan pukulan itu begitu tiba-tiba dan keras sehingga Wu Ruokyu membungkuk ke depan, seperti udang dalam air mendidih. Matanya melotot, dan dia tampak bingung, seolah-olah dia tidak berani percaya apa yang sedang terjadi. Kamu! Dia serak. Apakah kamu benar-benar di alam sirkulasi darah? Memang, aku genius sesungguhnya. Sui menarik pedang dari dada pria itu, lalu mundur 3 langkah. Wu Ruokyu bergetar hebat. Darah menyembur dari luka seperti geyser dan mengalir seperti air terjun. Jika Sui tidak menghindar tepat pada waktunya, dia akan basah kuyup. Gedebuk! Wu Ruokyu jatuh ke tanah, terengah-engah. Luka-lukanya begitu parah sehingga dia bisa merasakan kekuatan hidupnya terlepas. Kamu, apakah kamu tidak memiliki sesuatu yang ingin kamu tanyakan padaku? Kenapa? Kenapa kamu menyerang dengan kejam? Jika aku mati, kamu tidak akan mengetahui apa-apa. Wu Ruokyu berjuang untuk berbicara. Dia benar-benar tidak mengerti. Oh, kata Suyu dengan santai. Aku sudah kehilangan minat untuk mengetahuinya. Wu Ruokyu sangat marah sehingga dia mengeluarkan seteguk darah. Dia menggertakkan giginya dan berteriak dengan penuh kebencian. Kamu menghancurkan rencana induk sekteku. Tunggu saja, mereka akan membalas dendam.
Dengan kata-kata terakhir itu, Wurokyu ambruk di tanah dan tidak bernapas lagi. Matanya masih terbelalak penuh kebencian. Dia tidak akan pernah menduga bahwa satu gerakan yang salah akan menyebabkan dia jatuh di tangan seorang remaja alam sirkulasi darah. Dia bahkan tidak bisa menahan sejejak aura. Suyi menggelengkan kepalanya. Para seniman bela diri dari Great Zhao benar-benar memiliki jiwa yang lemah. Baru saja, dia menggunakan utas aura pedang 9 neraka. Itu hanya satu gumpalan kecil, namun itu lebih dari yang bisa ditanggung oleh seniman bela diri akumulasi ki seperti Wurokyu. Itu memberikan kejutan langsung ke jiwanya. Suyi telah mengambil celah yang dibuat oleh kejutan sesaat ini untuk menembus tulang rusuknya. Jika aku tahu akan semudah ini, aku akan menghadapinya secara langsung. Ini mungkin sedikit lebih merepotkan, tetapi kultivasiku saat ini dikombinasikan dengan pencapaianku di Tao of the Sword sudah cukup untuk membunuhnya. Suyi berasumsi bahwa karena Wurokyu adalah seorang kultivator sesat, dia pasti telah menguasai banyak seni gelap dan jahat. Itu sebabnya dia memilih untuk tidak berbenturan dengannya secara langsung. Sebagai gantinya, dia menghabiskan sebagian dari kultivasinya untuk memanggil salah satu kartu trufnya. Siapa yang mengira bahwa musuhnya hanya mengandalkan kultivasinya untuk menyerang? Dia tidak menggunakan seni gelap atau rahasia sama sekali. Sepertinya aku menganggap para kultivator sesat di dunia biasa terlalu serius, kata Suyi dengan nada mengejek diri sendiri. Melihat ke belakang, bukan karena Wurokyu bodoh. Hanya saja sebagai ahli alam akumulasi ki, dia telah meremehkan lawannya dari alam sirkulasi darah sejak awal. Jelas, terlihat lemah sebenarnya adalah keuntungan. Itu membuat musuh ceroboh dan puas diri. Apakah kamu tahu dari sekte mana Wurokyu berasal? Suyi melirik pohon belalang di dekatnya. Tuan Mistik, saya khawatir saya tidak tahu. Sesosok bayangan merah panik muncul di salah satu cabangnya. Tangannya gelisah dengan ujung gaunnya, dan dia menundukkan kepalanya. Wajah mungilnya, masih sedikit cabi dengan baby fat, tampak mungil, tak berdaya, dan menyedihkan. Dia telah menyaksikan kematian Wurokyu secara langsung, dan jika dia tidak mengatupkan tangannya erat-erat ke mulutnya, dia akan menjerit. Suyi tidak mengajukan pertanyaan lebih lanjut. Dia hanya berjongkok dan mulai mengobrak-abrik barang-barang Wurokyu. Pedang panjang berselubung, labu kuning, uang kertas perak 3.000 tael, sekitar 20 tael perak berserakan di sakunya, dan gulungan menguning yang begitu usang. Hanya tersisa beberapa halaman. Tidak ada hal lain yang layak diperhatikan. Pertama, Suyi menyimpan uang kertas dan perak. Kemudian, dia membuka gulungan itu. Sebagian besar gulungan itu hancur. Halaman-halaman yang tersisa menggambarkan seni jahat membesarkan cacing gul melalui pengorbanan manusia. Isinya benar-benar gelap dan sesat. Setelah membaca sekilas teks dengan tergesa-gesa, Suyi tidak bisa menahan perasaan kecewa. Bahkan jika dia membandingkannya dengan teknik tidak ortodoks atau sesat lainnya, seni rahasia gulungan ini sangat kasar. Itu hampir tidak berguna. Tetapi satu baris teks di bagian paling bawah halaman terakhir menarik perhatiannya. Dari Wang Yunqi dari gerbang pembawa kematian, ke muridnya, Wurokyu. Suyi langsung mengerti. Sekta di belakang Wurokyu adalah yang disebut gerbang pembawa kematian, dan tuannya bernama Wang Yunqi. Sebelum dia meninggal, dia mengatakan sesuatu tentang aku yang merusak rencana sektenya. Tampaknya Wurokyu membangkitkan cacing gul itu atas perintah gerbang pembawa kematian. Alis Suyi terangkat. Dia punya firasat bahwa ini bukan satu-satunya tempat gerbang pembawa kematian membesarkan cacing gul. Dengan kata lain, kemungkinan ada peternakan cacing serupa di bagian lain kota Guangling. Suyi merenung sejenak, lalu merobek gulungan yang compang-camping itu hingga hancur. Jika ada orang lain yang menemukan seni keji seperti ini, itu bisa menyebabkan bencana. Selanjutnya, dia mengambil pedang berselubung. Sarungnya terbuat dari besi, dan ketika dia menghunus pedangnya, bau darah dan daging busuk menyerang lubang hidungnya.
Suye mengerutkan alisnya dengan jijik. Pedang itu terbuat dari kayu pinus, tetapi diwarnai dengan warna merah darah, sementara ujungnya berwarna hijau pucat dan berkilau. Itu keji di luar kepercayaan. Dia benar-benar menggunakan darah menstruasi perawan untuk melunakkan pedangnya? Kultivator sesat macam apa dia? Betapa tidak berharganya! Suye menggelengkan kepalanya, merasa jijik. Krang! Suye mengerahkan kekuatan melalui jari-jarinya, menghancurkan pedang pinus menjadi pecahan. Kemudian, dia membakarnya sampai tidak ada yang tersisa selain abu. Ketika dia mengambil benda terakhir yang tersisa, sesuatu akhirnya menggelitik minatnya. Oh, labu ini sebenarnya cukup menarik. Bab ke-35. Labu itu hanya seukuran kepalan tangan, dan permukaannya cerah dan berkilau, yang tersumbat oleh kayu, dan terasa halus saat disentuh. Sumbat kayu adalah sepotong kayu yang dapat menenangkan jiwa. Sepertinya Wurokyu menggunakan labu untuk menyimpan dan memelihara jiwa. Ketika pikiran ini muncul di benaknya, ekspresi Sui menjadi sedikit aneh. Dia menancapkan kukunya dan menariknya. Sumbat kayu itu jatuh ke tanah, dan kabut merah darah muncul. Huosh! Kabut yang pekat dan menyeramkan dipenuhi dengan kedengkian dan rasa penindasan. Seorang balita segera muncul di dalam kabut. Dia tampak baru berusia 3 atau 4 tahun. Kulitnya putih mengerikan, dan matanya merah cerah. Wajahnya yang seharusnya terlihat polos dan menggemaskan, tampak seperti diolesi lipstik merah. Pemandangan itu menakutkan. Ketika balita itu muncul, kehadiran jahat yang menakutkan berdesir di sekelilingnya, membuat tanaman di halaman layu. Hantu berbaju merah menjerit dari pohon belalang. Bayi hantu! Itu adalah bayi hantu yang telah dibesarkan oleh Taoisu selama 6 tahun. Pada saat yang hampir bersamaan, bayi hantu itu mengeluarkan ratapan nyaring. Yang mengejutkan, mulutnya terbelah, memperlihatkan 2 baris taring panjang seperti pisau. Bayi itu menyerang, dan saat mendekati Sui, dia mencoba menggigitnya. Tapi sebelum sempat, Sui menusuk dengan pedangnya. Splurt! Pedang kayu persik menembus tepat melalui mulut balita mayat hidup yang terbuka, menembusnya. Kayu persik adalah musuh alami untuk hantu. Bagian kayu persik yang disiapkan Huang Qianjun untuknya berusia 20 tahun dan penuh dengan energi yang murni. Fush! Fush! Asap hitam mengepul dari tubuh bayi hantu itu. Wajahnya berubah, dan ia menangis dengan mengerikan, hiruk-pikuk dan berjuang sekuat tenaga untuk menyerang dan membunuh Sui. Tapi itu semua sia-sia. Dalam sekejap mata, tubuh halusnya terbakar dan menghilang dalam kepulan asap. Kilau pedang kayu persik telah memudar, dan itu menunjukkan tanda-tanda korosi. Itu jelas tidak bisa digunakan lagi. Sui membuangnya, lalu memeriksa labu itu sekali lagi. Tidak buruk. Barang ini jelas tumbuh di tanah spiritual, dan memiliki sedikit spiritualitas. Di dunia biasa, itu sangat langka. Dia sudah tahu bahwa labu itu adalah senjata rahasia Wurokyu yang sebenarnya. Seandainya dia memanggilnya segera setelah pertempuran dimulai, dia mungkin akan menyebabkan sedikit masalah bagi Sui. Ayo keluar! Sui duduk kembali di kursi bambunya dan dengan santai meraih labu kuning yang berkilau dan halus itu. Hantu wanita berpakaian merah, Qingwan, muncul dari pohon belalang. Saat dia melayang di depannya, dia menundukkan kepalanya dan gemetar. Tuan Mistik, saya mohon, tolong jangan bunuh saya. Katanya, suaranya bergetar. Saya bisa melayanimu. Apa yang bisa kau lakukan? Tanya Suye dengan penuh minat. Qingwan berpikir sejenak, lalu berkata dengan lemah lembut. Saya bisa menyanyi, menari, bermain kecapi dan seruling, bermain catur, melukis. Saya tahu sedikit tentang itu semua. Suyi tercengang. Apa yang? Seorang hantu wanita multitalenta? Gaun Qingwan berwarna merah seperti darah, mengimbangi kulit putihnya yang seputih salju.
Dia mungil dengan sedikit lemak bayi yang tersisa di wajahnya yang cantik. Dia cantik dan menyenangkan. Dia tampak berusia sekitar 15 tahun, tepat di puncak peremajaan. Sayangnya, dia hanya jiwa yin, bukan orang yang hidup. Ketika dia melihat Sui terdiam lama, Qingwan semakin gelisah. Tuan Mistik, selama Anda mengampuni saya akan melakukan apa saja. Aku bisa membantumu menakuti orang juga. Suaranya yang lembut dan manis diliputi oleh isak tangis yang samar. Suara itu menyedihkan. Sui menghela nafas. Jika aku memiliki kultivasi origin tahu, aku dapat menebus jiwamu dan melepaskanmu dari dunia ini. Tetapi aku khawatir aku tidak dapat membantumu sekarang. Qingwan tertegun sebentar. Kemudian, dia berkata dengan gembira. Tuan Mistik, jadi kamu sama sekali tidak berencana membunuhku? Indah sekali! Dia tersenyum begitu lebar, matanya menyipit seperti bulan sabit. Dengan melakukan itu, dia secara tidak sengaja mengungkapkan pesonanya yang mengejutkan. Kombinasi dari senyumnya yang murni, cerah, dan sifat pemalunya sangat menarik. Alis Sui terangkat ke atas. Jika dia tahu teknik kultivasi yang cocok untuk hantu, dia pasti akan tumbuh menjadi kecantikan yang mengerikan, kutukan seluruh bangsa dan semua yang tinggal di sana. Kamu benar-benar tidak ingat apa-apa tentang ketika kamu masih hidup? Tanya Sui. Qingwan tampak bingung. Wajah kecilnya berkerut dalam kesusahan, dan dia terdengar sedih. Tuan Mistik, saya tidak akan berbohong kepada Anda. Saya masih tidak tahu mengapa saya berakhir seperti ini. Sui menatapnya dengan saksama selama beberapa waktu. Akhirnya, dia berkata, saat ini, ada satu hal yang aku tahu pasti, apakah kamu berbohong, atau ada masalah dengan jiwa yinmu? Qingwan bergetar, lalu berkata dengan tergesa-gesa. Tuan Mistik, aku tidak akan berani menipumu sedikit pun. Aku bersumpah demi langit sendiri. Tidak masalah kemungkinan mana yang benar. Kata Sui datar. Itu tidak ada hubungannya denganku. Aku tidak akan membunuhmu, tapi aku juga tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja. Qingwan menghela nafas lega. Aku akan berterima kasih selama kamu mengampuniku. Sui mengangkat labu kuning dan berkata, ini adalah labu pemeliharaan jiwa. Jika kamu bersembunyi di dalam, kamu tidak perlu takut siang hari. Masuklah. Qingwan ragu-ragu. Tuan Mistik, Anda akan membiarkan saya keluar, bukan? Sui tertawa. Jangan terlalu memikirkanku. Aku tidak akan menyegelnya, dan nanti, ketika waktunya tepat, aku mungkin akan mengajarimu teknik kultivasi hantu. Qingwan mengangguk senang. Aku bersedia. Dengan itu, dia kabur menjadi seberkas cahaya merah dan masuk ke dalam labu. Untuk jiwa yin belaka, untuk memiliki tubuh spiritual murni seperti itu memang langka, namun dia tidak memiliki ingatan sebelum dia meninggal. Itu masalah tersendiri. Tetapi dengan metode yang aku miliki, aku secara alami akan memiliki kesempatan untuk menemukan jawaban cepat atau lambat. Saat Sui merenung, dia bangkit dan mulai bekerja. Tak lama, dia membersihkannya. Tidak ada mayat atau darah yang tersisa di halaman. Setelah itu, dia kembali ke kamarnya, menggantung labu di mejanya, dan berbaring. Tak lama, dia tertidur lelap. Keesokan paginya, Sui bangkit sebelum matahari, melirik labu kuning yang tergantung, lalu mengabaikannya dan meninggalkan ruangan. Labu pemeliharaan jiwa tidak disegel. Qingwan bisa pergi kapanpun dia mau. Namun, hantu yang lemah lembut dan cantik itu diam sepanjang malam, tidak mengintip sedikit pun. Setelah mandi, Sui mengunyah sepotong ginseng raja berdaun 9 mentah, lalu berlatih teknik pemurnian tubuh pinus dan bango di samping pohon belalang. Setelah 3 putaran latihan, dia merasakan otot-ototnya kendur dengan nyaman, dan seluruh tubuhnya terasa lebih ringan, hampir seolah-olah dia sedang melayang. Ini adalah tanda bahwa dia telah memasuki tahap awal pemurnian otot. Setelah berkultivasi ke tahap ini,
darah dan ki seseorang terkonsentrasi, pernapasan mereka terkontrol dan teratur. Ketika mereka menyerang, mereka sekuat harimau atau makan tutul, fleksibel dan gesit seperti musang. Tak lama kemudian, Hucuan, pramugara, muncul dari klinik membawa sepiring makanan. Dia menyajikannya dengan senyum. "Tuan, Penatua Wu menyiapkan ini sendiri. Ini makanan obat, hanya untukmu." Sui mengangguk. "Tolong sampaikan terima kasih pada Penatua Wu atas namaku." Dia melirik masakan obat. Itu termasuk beberapa ramuan obat yang berharga. Kombinasi bahan obat dan porsi yang murah hati membuatnya sangat cocok untuk seniman bela diri yang membutuhkan untuk mengisi kembali tubuh mereka. "Baiklah, Tuan. Silakan dinikmati makanannya. Aku akan kembali ke klinik." Hucuan tersenyum dan pergi. Tinggal di sini benar-benar jauh lebih baik daripada tinggal bersama keluarga Wen, pikir Sui. Tepat ketika dia selesai makan sarapan, dia mendengar suara yang familiar dari luar halaman. Huang Qianjun menyerbu ke dalam, matanya penuh antusiasme. "Saudara Su, aku sudah mengirim seseorang untuk memberitahu Pak Tua Wang Tianyang. Kita bisa pergi sekarang." Tiba-tiba, dia melebarkan lubang hidungnya. "Hah? Mengapa halaman itu sedikit berbau darah?" Anak itu memiliki hidung yang sangat tajam. Sui melirik celana sutra muda itu, lalu berkata dengan santai. "Hantu muncul tadi malam." "Hantu?" Huang Qianjun melompat. Dia mengingat darah ayam jago, wellow, dan kayu persik yang dia kumpulkan, dan bayangan mental yang menakutkan membanjiri kesadarannya. Dia gemetar dari ujung kepala sampai ujung kaki. "Ayo cepat!" kata Sui. Dia sudah menuju keluar dari halaman. Huang Qianjun tidak punya waktu untuk teror buta. Dia mengesampingkan dan membuang pikiran itu dan mengejarnya. Bengkel pembuat pedang milik keluarga Huang berdiri menghadap jalan di timur kota Guangling. Ketika Sui dan Huang Qianjun tiba, sudah ada antrean panjang orang yang menunggu di luar, hampir semuanya pria dan wanita muda. "Apakah bisnis itu bagus?" tanya Sui dengan heran. "Bisnis kami selalu baik." Huang Qianjun buru-buru menjelaskan. "Tapi biasanya tidak sepadat ini. Seperti ini hari ini karena kita akan mengadakan perjamuan gerbang naga berikutnya di Great Aja hanya dalam waktu setengah bulan. Elit muda dari kota Guangling dan tetangga kita dari seberang sungai, kota Cloudfall, akan saling berhadapan dan membandingkan seni bela diri untuk melihat siapa yang lebih kuat. Jika seorang seniman bela diri dari kota Guangling membawa pulang tempat pertama, Tuan kota Cloudfall akan memberi mereka 1000 teh lemas, 3 batang obat spiritual, 10 kelompok mutiara, serta teknik rahasia tingkat kuning puncak. Sebaliknya, jika seorang seniman bela diri dari kota Cloudfall menempati posisi pertama, Tuan kota Guangling harus menawarkan hadiah yang sama." Ketika Huang Qianjun menyelesaikan penjelasannya, Sui berkata, "Hadiahnya sangat murah hati." Tatapan Huang Qianjun dipenuhi dengan kerinduan. "Lebih dari hadiah, ini tentang prestis. Nama pemenang setiap tahun perjamuan gerbang naga akan tersebar di kedua kota, dan mereka bahkan akan mendapatkan tiket masuk yang mudah untuk melanjutkan kultivasi mereka di sekta dalam Blue River Sword Manor." Sui mengangguk. Dia telah berkultivasi di Blue River Sword Manor selama 3 tahun. Dia secara alami sangat menyadari bahwa bagi para pemuda dari 19 provinsi di prefektur Cloud River, memasuki Blue River Sword Manor saja sudah sangat sulit. Mereka yang menjadi murid sekte dalam seperti ikan mas yang melompati gerbang naga. Saat itu, Sui membutuhkan 3 tahun kultivasi pahit untuk menjadi kepala pedang sekte luar Blue River Sword Manor. Dia memenuhi syarat untuk memasuki sekte dalam, tetapi karena insiden yang tidak terduga, Blue River Sword Manor malah mengusirnya. Tapi kemudian, keberuntungan dan bencana berjalan beriringan. Karena hal inilah dia membangkitkan kembali ingatannya tentang kehidupan masa lalunya. "Jadi maksudmu orang-orang dalam barisan berencana menggunakan senjata yang baru mereka beli untuk berpartisipasi dalam perjamuan?" tanya Sui. "Betul sekali.
Sesuatu tiba-tiba terpikir oleh Huang Qianjun yang berbisik. Saudara Su, penatua Wang Tianyang memiliki temperamen yang berapi-api, dan dia agak masam. Bahkan ayahku harus memperlakukannya dengan hormat. Saat kita bertemu dengannya, tolong jangan tersinggung jika dia mengatakan sesuatu yang tidak menyenangkan. Pimpin jalan, kata Sui. Huang Qianjun bergegas ke depan. Sebagai putra Huang Yuncong, tentu saja dia tidak perlu mengantri. Tapi saat dia hendak memasuki bengkel pembuat pedang, sekelompok pemuda berjalan keluar. Pemimpin mereka tidak lain adalah Wen Juiwan, tokoh utama generasi muda keluarga Wen. Kelompok yang mengikutinya semuanya adalah pemuda keluarga Wen. Wen Xiaobei juga ada di antara mereka. Ketika dia melihat Suyi dan Huang Qianjun, Wen Juiwan tercengang meskipun dirinya sendiri. Sesaat kemudian, dia menggelengkan kepalanya dengan penuh kebencian. Menantu yang tinggal dan celana sutra, burung berbulu pasti berkumpul bersama. Bab ke-36. Mengesampingkan statusnya sebagai putra Wen Changjing, sebagai tokoh terkemuka generasi muda keluarga Wen, kebanggaan Wen Juiwan bukan tidak berdasar. Pada umur 9, dia memasuki Pinnacle Cloud Sword Manor untuk memulai kultivasinya, menjadi kultivator termuda, seorang anak ajaib. Pada usia 13, dia dengan lancar bergabung dengan Blue River Sword Manor sebagai murid sekte luar. Setelah hanya 4 tahun, dia terpilih untuk memasuki sekte dalam, dan dia berada di peringkat paling atas. Hari ini, kultivasinya telah mencapai puncak alam sirkulasi darah, tahap pemurnian tulang. Tingkat pencapaian dalam martial Tao ini sudah cukup untuk membuat beberapa kekuatan besar kota Guangling mendesa atas inferioritas mereka sendiri. Bagaimana mungkin orang seperti dia menganggap serius menantu seperti Sui? Dia meremehkan untuk memperhatikan bajingan manja seperti Huang Qianjun, apalagi Sui. Burung dari bulu. Sungguh deskripsi yang tepat. Wen Xiaobei dan para pemuda keluarga Wen lainnya tertawa terbahak-bahak. Dengan Wen Juiwan yang mendukung mereka, mereka sama sekali tidak takut pada Huang Qianjun meskipun ini adalah bengkel keluarga Huang. Wen Juiwan, menurutmu siapa yang kamu hina? Huang Qianjun melotot dengan kejam. Apa? Apa aku mengatakan sesuatu yang salah? Wen Juiwan menatapnya dengan dingin. Siapa di kota Guangling yang tidak tahu bahwa kamu hanyalah seorang penunggang sutra yang nakal? Siapa yang tidak tahu bahwa Sui tidak lain adalah menantu laki-laki yang diolok-olok semua orang? Kamu! Mata Huang Qianjun memerah. Tapi Wen Juiwan hanya tertawa. Tirai terbuka di perjamuan gerbang naga berikutnya hanya dalam 2 minggu. Aku berencana untuk berpartisipasi. Tuan Muda Huang, jika kau benar-benar cakap, mengapa tidak ikut bersenang-senang dan menunjukkan kepadaku apa yang kau miliki? Begitu dia mengatakan ini, tempat sekitarnya menjadi gempar. Selesai sudah. Dengan seseorang seperti Wen Juiwan berpartisipasi, tidak mungkin orang seperti kita bisa menonjol. Jangan putus asa. Kita hanya harus menunjukkan penampilan yang bagus. Adapun tempat pertama, hanya orang-orang seperti Wen Juiwan yang memenuhi syarat untuk bersaing untuk itu. Para pemuda yang mengantre untuk membeli senjata semuanya mengobrol di antara mereka sendiri. Wen Juiwan menjadi fokus percakapan mereka. Mereka semua merasa bahwa tahun ini, kejuaraan perjamuan gerbang naga mungkin akan jatuh padanya. Dari sini, jelas betapa tinggi status Wen Juiwan di antara generasi muda kota Guangling. Mendengarkan obrolan orang banyak membuat para pemuda keluarga Wen dengan bangga. Mereka membusungkan dada dan mengangkat kepala mereka tinggi-tinggi. Wajah Huang Qianjun pucat pasi, dan ekspresinya berubah-ubah. Namun, sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, Wen Juiwan memukulinya sampai habis. Jangan buang kata-kata. Jika kau punya nyali, mari kita bertemu di perjamuan gerbang naga. Setelah itu, dia berbalik dan membawa para pemuda keluarga Wen pergi, mengabaikan Suye sepenuhnya. Dia tidak bersaing dengan orang cacat seperti Sui. Jika dia melakukannya, orang lain akan mengejeknya karena menindas yang lemah. Selain itu,
Bagaimana mungkin menantu laki-laki yang tinggal yang cacat bisa memberinya rasa pencapaian? Huang Qianjun menyaksikan Wen Juewan melangkahkan kakinya pergi dari sini. Dia mengepalkan tinjunya dan mengerucutkan bibirnya. Wajahnya pucat pasi dan ekspresinya tidak sedap dipandang. Sakit, bukan? Suyi melirik celana sutra muda itu. Huang Qianjun menarik napas dalam-dalam dan mengangguk. Tiba-tiba, seolah-olah dia baru saja menyadari sesuatu, dia berkata dengan bingung. Saudara Su, kamu, bagaimana denganmu? Kamu tidak marah sama sekali. Dia bingung. Selama pertemuan pertama mereka di Immortal Gathering House, Suyi dengan mudah mengalahkan semua bawahannya. Tingkat kekuatan itu sama sekali tidak biasa. Selanjutnya, dengan jaringan Suyi, dia bahkan bisa membuat Huang Yuncong menundukkan kepalanya dalam penyerahan. Jadi bagaimana bisa Suyi membiarkan ini pergi? Dia tidak lain hanyalah seekor semut yang meminta perhatian. Kata Suyi ringan. Jika dia berhasil membuatku marah, aku sebenarnya akan berpikir lebih baik tentang dia. Sayangnya, dia tidak layak. Huang Qianjun tercengang, dia jelas tidak bisa mengerti. Suyi juga tidak mau repot menjelaskan lebih jauh. Tapi ada satu hal yang tidak dia katakan. Ketika seseorang menentangnya, tidak peduli siapa mereka, segalanya tidak akan berakhir baik bagi mereka. Selingan kecil ini berlalu dengan cepat. Di dalam bengkel pembuat pedang, di depan tungku yang menyala-nyala. Huang Qianjun telah memimpin Suyi langsung ke ahli pedang ahli terkenal Wang Tianyang. Rambut Wang Tianyang sangat jarang, dia berkepala botak, dan dia kurus dengan kulit berwarna tembaga. Dia mencengkram palu di satu tangan, dan saat ini sedang menempa pedang merah panas yang belum selesai. Percikan api menyebar ke segala arah, menerangi ruangan. Tuan, teman saya ada di sini. Apakah ada kemungkinan Anda bisa membantu saya dan menempanya menjadi pedang? Huang Qianjun berdiri di samping, tersenyum dan dengan rendah hati menggenggam tinjunya. Namun, Wang Tianyang mengabaikannya sepenuhnya. Dia hanya terus memalu pedang yang sedang dia kerjakan. Suara logam berdentang memenuhi udara, dan beberapa percikan hampir mendarat di Huang Qianjun. Menyadari bahwa dia telah diabaikan, Huang Qianjun tertawa canggung, lalu menoleh ke Suyi dan berbisik. Saudara Su, penatua Wang selalu seperti ini. Tolong, jangan tersinggung. Biarkan dia menyelesaikan apa yang dia lakukan dulu. Kata Suyi. Untuk saat ini, tuntun aku untuk melihat bahannya. Aku harus memutuskan apa yang ada di pedangku. Huang Qianjun buru-buru mengangguk. Bengkel pembuat pedang tentu saja tidak kekurangan bahan untuk membuat senjata, termasuk beberapa logam langka dan berharga. Setelah melihat semua yang mereka miliki, Suyi mau tidak mau tenggelam dalam keheningan. Bahkan bahan yang dianggap paling berharga dan mahal pun masih merupakan bahan biasa. Kamu tidak puas, Saudara Su? Ini adalah bengkel terbaik di kota Guangling. Jika kamu tidak dapat menemukan apapun yang kamu suka, kamu mungkin harus pergi ke ibu kota prefektur Cloud River untuk menemukan sesuatu yang lebih baik. Jelas Huang Qianjun. Suyi tidak membenarkan atau menyangkalnya. Pergi siapkan bahanku. Aku membutuhkan 30 kati Blue Light Cold Iron, 1 kati Blazing Red Copper Powder, 5 kati Profound Ice Water yang dimurnikan. Dia meminta lebih dari 10 bahan secara total. Beberapa berharga, sementara yang lain biasa-biasa saja. Huang Qianjun menuliskannya, lalu memerintahkan beberapa pelayan bengkel untuk mempersiapkannya. Sementara itu, dia memimpin Suyi kembali ke bengkel Wang Tianyang. Wang Tianyang telah menyelesaikan pedang yang sedang dia kerjakan, dan dia saat ini sedang berbaring di kursi rotan. Seorang pelayan berdiri di sampingnya, menuangkan air dan teh untuknya. Pak! Tapi saat Huang Qianjun mulai berbicara, Wang Tianyang memotongnya. Aku sudah menempa pedang hari ini, dan aku sudah menghabiskan sebagian besar energiku. Kembalilah dalam 3 hari. Saat dia berbicara, dia mengangkat cangkir tehnya ke bibirnya dan menyesapnya dengan santai.
Ekspresi Wang Qianjun berubah-ubah. Dia mengundang Sui ke sini secara pribadi, hanya untuk ditolak, dan di wilayah keluarganya sendiri. Bagaimana dia seharusnya menghadapi Sui sekarang? Dia menarik napas dalam-dalam, lalu berkata, "Tuan, ayahku mengatakan bahwa apapun yang dibutuhkan saudara Su harus diselesaikan dengan segera. Anda?" Dia mencoba berdebat, hanya agar Wang Tianyang menyela dia sekali lagi. "Kalau begitu, minta ayahmu menempa pedang untuknya," katanya kesal. "Aku tentu tidak punya waktu luang untuk melayani saudara Sumu." Sui berdiri di sana di depan mata, tetapi Wang Tianyang tidak sedikit pun sopan, juga tidak sedikit pun khawatir ketika Wang Qianjun membesarkan Huang Yuncong. Tingkat arogansi ini sangat luar biasa. Saat itulah sekelompok pelayan tiba, membawa sebuah kotak raksasa. "Tuan muda, kami sudah selesai menyiapkan bahan yang Anda minta." Ketika dia melihat ini, Wang Tianyang segera kehilangan kesabaran. Dia meraung, "Siapa yang menyuruhmu membawa itu semua ke sini? Aku telah menghabiskan 2 minggu terakhir tidak melakukan apa-apa selain menempa pedang. Aku berencana untuk beristirahat dengan baik, kemudian mencari rumah bordil dan membakar semangat, hanya untuk kamu yang bodoh muncul dan menyebabkan masalah. Kamu kembalikan barang-barang itu ke tempat asalnya." Dia sangat marah. Dia bangkit dari kursi rotannya dan melemparkan cangkir tehnya ke tanah. Ah, jadi dia buru-buru mencari rumah bordil. Huang Qianjun langsung mengerti. Untuk seseorang yang sekuat dan sekuat Wang Tianyang, terkurung selama 2 minggu memang sulit untuk ditanggung. Tiba-tiba, sebuah ide berani muncul di benaknya. Mengapa tidak memperkenalkan penatua Wang pada karakter Nong yang diajarkan Bretersu kepadaku? Mungkin membantu menghilangkan kebutuhan mendesaknya? "Tunggu!" Ketika dia melihat para pelayan bersiap untuk mengembalikan bahan, Sui angkat bicara. "Lagi pula aku tidak berencana meminta orang lain menempa pedangku." Ketika mereka mendengar ini, baik Huang Qianjun dan Wang Tianyang tercengang. "Bisakah kamu meminjamkanku bengkelmu?" Suye melirik tungku di dekatnya. "Tentu saja bisa," kata Huang Qianjun segera. "Tetapi, saudara Su, apakah kamu berencana untuk menempa pedangmu sendiri?" Suye mengangguk. "Betul sekali. Sebagai kultivator pedang, pedang yang paling cocok untuknya adalah yang dia buat sendiri. Hanya dengan begitu dia bisa sepenuhnya menyadari pedang taunya." "Oh, Nak, apakah kamu di sini hanya untuk menimbulkan masalah?" Wang Tianyang tertawa dingin, tatapannya menghina. Seorang anak laki-laki yang napasnya masih berbau susu ibunya berencana untuk menempa pedang tepat di depannya? Provokasi ini terlalu berlebihan. "Tuan, tolong jangan salah paham. Bagaimana mungkin kakak Su ingin melakukan hal seperti itu? Dia hanya..." Huang Qianjun terdiam, tidak yakin bagaimana menjelaskannya. Dia benar-benar tidak tahu bahwa Sui berencana untuk menempa senjatanya sendiri. Wang Tianyang seperti ayam jago yang gusar. Pernyataan Sui telah memicu semangat kompetitifnya. "Tidak perlu dijelaskan," teriaknya. "Dia sudah ada di depan pintuku. Bagaimana mungkin aku mengabaikan provokasi seperti itu? Jika aku membiarkan ini pergi dan tersiar kabar, bukankah para seniman bela diri dari kota Guangling akan berpikir aku takut padanya?" Saat dia berbicara, dia menunjuk ke tungku dan mengarahkan pandangannya ke Sui. "Gunakan tungku sesukamu," katanya dengan angkuh. "Apakah ada hal lain yang kau butuhkan? Aku akan memenuhi setiap permintaanmu, jadi jika kau memiliki keterampilan, pastikan kau menunjukkan semua yang kau miliki." Sui merenung sejenak, lalu berkata, "Apinya tidak cukup kuat. Bagaimana dengan kalian mengatur perapian?" Permintaan ini membuat Wang Tianyang benar-benar lengah. Meskipun dirinya sendiri, dia linglung. Ketika dia kembali ke akal sehatnya, dia menunjuk dirinya sendiri dengan tidak percaya. Kamu ingin membuatku pengatur perapian untukmu?"
Suasana langsung menjadi tegang. Para pelayan di dekatnya tersentak, jelas bahwa Pak Tua Wang Tianyang marah. Huang Qianjun panik, tetapi ketika dia hendak mencoba dan memuluskan segalanya, dia melihat Sui mengangguk, seolah permintaannya sangat wajar. Kamu adalah ahli pedang terbaik di kota Guangling, jadi tentu saja, kamu memiliki kendali terbaik atas suhu tungku. Jika kamu menguasai perapian, sepertinya tidak ada yang salah saat aku menempa pedangku. Pikiran Huang Qianjun menjadi kosong. Seorang ahli pedang Grandmaster. Namun kakak Su ingin dia mengatur perapian? Apa? Ketika dia melihat Wang Tianyang, dia melihat dada pandai besi itu naik turun dengan keras. Kulit tembaganya memerah. Jelas bahwa dia akan meledakkan amarahnya. Tuan, tolong jangan marah. Huang Qianjun buru-buru mencoba menenangkannya. Wang Tianyang menggertakkan giginya dan menyapu lengannya. Keluar dari jalan! Orang tua ini telah menempa pedang selama 40 tahun. Angin dan hujan apa yang belum pernah kulihat sebelumnya? Sedikit provokasi tidak cukup untuk menghentikanku. Itu hanya mengatur perapian, kan? Baiklah, aku akan melakukannya. Tatapannya kemudian mendarat pada para pelayan. Lanjutkan. Perintahnya. Suruh para ahli pedang lain mengesampingkan pekerjaan mereka dan datang. Mari kita lihat apa yang bisa dilakukan pembuat onar ini. Ini buruk. Huang Qianjun berteriak dalam hati. Dia berencana untuk membuat ledakan ini. Tetapi ketika dia melihat Sui, dia melihat ekspresinya setenang biasanya. Dia tidak bisa tidak mengingat apa yang terjadi kemarin di klinik aprikot. Adegan Sui yang menunjukkan pencapaiannya dalam pengobatan diputar ulang di benaknya.